Temanya masih satu konsep sama yang semalam ya Ustadz. Saya mau tanya tentang Zulzilus semalam. Saya semalam ikut juga, yaitu tentang ujian perasaan ya. Jadi saya tuh ngerasa selama setahun ini saya berusaha untuk hijrah. Safakilah Kak Elin ya, sama saya juga lagi serak habis MC ya. Selama setahun berusaha untuk hijrah untuk ya. Berhijrah, Iya. Rasanya itu kayak berat banget ya Kak, apalagi di usia saya yang masih 23 tahun, tapi ujiannya tuh banyak banget Ustadz, terutama dari orang sekeliling saya. Jadi setiap saya berusaha buat ikut kajian, ada teman-teman saya yang ngomong kayak itu tuh semua nggak pantas gitu buat saya Ustadz. Yang saya mau tanyain, walaupun masa lalu saya belum berhijab, masih sering keluar malam, apa saya nggak pantas Ustadz untuk mendapatkan kenikmatan gitu dari Allah? Saya juga sering lihat TikTok Kak Mira yang udah berhijab, Masya Allah. Itu jadi motivasi saya juga Kak. Terus juga dari sekeliling saya kan juga selalu kayak upload ikut kajian. Saya juga sering upload kalau saya tuh pengen pergi ke Baitullah, cuman dari orang sekeliling saya tuh bilang kayak saya tuh belum pantas gitu Ustaz. Jadi kayak rasa istiqomah saya tuh masih bolak-balik. Kalau saya tidur saya selalu bilang emang saya belum pantas Ustaz kayak gitu. Dan pertanyaan saya apakah saya harus menjauhi teman tersebut? Apakah saya wajar untuk membenci teman saya yang masih berpikir negatif dan selalu membahas masa lalu saya Ustadz? Bukan hanya pantas, tapi Allah malah cinta kepada hamba-hambanya yang memperbaiki diri atau bertobat. Jadi bukan cuma pantas, lebih dari itu Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hamba yang bertaubat dan hamba-hamba yang ingin membersihkan dirinya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak pantas, ada yang mengatakan nggak layak, dzalika syaitan yukhawwifu awliya'ah wa liyuhzinal ladzina amanu. Itu adalah ucapan-ucapan yang berasal dari syaitan, walaupun dititipkan di lisan saudara kita, teman kita, tapi itu adalah ucapan yang berasal dari syaitan untuk takhwif dan tahzin, untuk membuat orang beriman itu ngerasa nggak pede dan membuat orang beriman itu menjadi sedih. Itu jawaban Allah di Al-Quran. Liyuhzinal ladzina amanu, pengen menyedihkan hati orang yang beriman, orang yang pengen memperbaiki diri. Coba Kak Elin dan teman-teman perhatikan generasi terbaik dalam sejarah Islam. Siapa generasi terbaik? Para sahabat. Sekarang pertanyaannya, siapa isinya para sahabat? Umar, tahu gimana masa lalunya Umar? Khalid, tahu gimana masa lalunya Khalid? Atau yang lebih ekstrim lagi, Hindun, ibunya Muawiyah, istrinya Abu Sufyan, yang makan jantungnya Hamzah dalam perang Uhud. Dibelah dadanya Hamzah, diambil jantungnya, dimakan di depan Nabi, saking marahnya dia kepada Hamzah. Masa lalunya tuh se-ekstrim itu. Tapi mereka semuanya adalah golongan sahabat dan golongan terbaik di antara semua golongan manusia akhir zaman. Masa lalu mereka itu nggak semuanya kayak Khadijah, Abu Bakar. Banyak dari mereka tuh yang perubahannya tuh ekstrim. Memang ada yang kayak Khadijah udah baik dari dulunya, Abu Bakar udah baik dari dulunya. Tapi Umar baik sih, cuman kan dia dulu kan pernah riba, pernah membunuh. Kemudian dia berhijrah, dia bertaubat. Khalid juga dia yang berperang melawan Nabi dalam perang Uhud sampai kaum muslimin banyak yang syahid, termasuk Hamzah. Apalagi yang tadi saya cerita, Hindun yang udah makan jantungnya seorang sahabat yang mulia, Hamzah pamannya Nabi. Tapi setelah mereka Islam, Allah menghapus semuanya masa lalu mereka. Sehingga kata Nabi, Islam menghapus masa lalu.
Jadi siapapun yang dia bertaubat, berislam, dia kayak orang yang gak punya masa lalu, kayak baru dilahirkan lagi dari awal. Jadi Kak Elin berbesar hatilah. Di pandangan Allah, Kak Elin itu adalah orang yang sedang dicintai Allah, makanya diberikan ke taufik untuk berhijrah. Kedua, jangan pernah terganggu dengan masa lalu. Kalau Kak Elin dan teman-teman hijrahnya serius, maka masa lalu itu dihapus sama Allah. Seolah-olah dia gak pernah melakukan itu. Orang yang bertaubat dari dosa, kata Nabi, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Coba kurang apa ya, tarhib ya, kurang disambut apa sama Allah bagi orang-orang yang berdosa. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa.